Ya, jadi nanti kita melihat bahwa sebenarnya obesitas itu adalah biang kerok dari banyak persoalan penyakit-penyakit degeneratif. Jadi kalau kita sebenarnya sekarang kan orang bicara tentang diabetes remission ya, remisi diabetes itu ternyata itu bukan lagi sebuah utopia ya. Dengan kalau bisa turun berat badannya 15 kilo atau maksud saya 10-30% gitu misalkan, itu bukan lagi sebuah utopia ya, diabetes remisi itu. Saya kira orang juga sudah mengeluarkan apa itu definisi diabetes remisi dan sebagainya. Slide terus yuk. Nah teman-teman sekalian, terus kita tahu bahwa kalau orang sesudah makan itu fisiologinya, maka dalam hitungan beberapa menit kan gula darahnya akan naik. Gula darah yang naik itu akan merangsang keluarnya hormon-hormon inkretin dari usus. Hormon-hormon inkretin itu memodulasi kaskade pembentukan insulin akibat glukosa melekat di reseptor glukos 4, glukos transporter 4 di sel beta. Akhirnya akan keluar insulin, kemudian terjadi mobilisasi glukosa dari ekstrasel ke intrasel, sehingga akhirnya terjadi pembentukan glikogen, ya. Kemudian gluconeogenesisnya dihambat, sehingga akhirnya gula darahnya akan turun, gitu ya, ke range yang normal. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, slide terus, terjadi resistensi insulin, ya, pada sel-sel otot, misalkan sel-sel hati, sel-sel lemak. Terus akhirnya juga ada defek sekresi karena faktor-faktor tertentu. Dan semuanya itu ada berakibat akan kenaikan gula darah. Slide yuk. Pointernya enggak ada? Pointernya aja, yang pointer saya di sini. Pointer biasa aja. Slide terus. Nah, ternyata resistensi insulin dan kemudian defek sekresi banyak sekali faktor yang terlibat. Baik itu faktor genetik ya. Belum. Faktor genetik, kemudian faktor lingkungan ya. Budur. Kemudian juga adanya overnutrisi dan sebagainya. Slide. Nah, teman-teman sekalian, kenaikan BMI itu ternyata linier dengan risiko kejadian diabetes. Pointernya aja nggak apa-apa. Itunya di close. Ini ya. Jadi makin naik BMI-nya, ternyata data-data kohortnya itu risiko diabetesnya juga akan meningkat. Slide terus. Dan di Indonesia dari data Ibu Miharja dan kawan-kawan itu ternyata memang populasi diabetes di Indonesia itu 70% lebih itu overweight dan obese. Nanti kita lihat di data-data global ya. Orang dulu berpikir ini bisa nggak sih obesitas ini kita masukkan entitas penyakit biar dapat penggantian, pakai reimbursement dan sebagainya. Sebenarnya sudah lama kalau ACI itu dari tahun 2012 itu sudah memasukkan obesitas itu sebagai disentity. Karena kalau menurut definisinya, ya itu aja nggak apa-apa. Definisinya American Medical Association, sebenarnya obesitas itu sudah masuk definisi penyakit gitu. Terus tadi malam kok bisa ya maju mundur? Slide. Ya, ini definisi penyakitnya AMA itu ada, ini dia. Ada gangguan fungsi normal dari beberapa fungsi normal tubuh. Kemudian ada sign and symptom, kemudian ada bahayanya, ada morbiditasnya. Jadi obesitas itu sebenarnya memenuhi kriteria ini. Dan sebentar lagi orang sih para saintis itu sudah memasukkan bahwa obesitas itu adalah sebuah penyakit kronik ya, ABCD, adiposity based chronic disease gitu ya, ABCD. Slide. Nah, teman-teman sekalian, ini definisi obesitas atau klasifikasi obesitas. Sebenarnya obesitas IMT itu, indeks massa tubuh itu sejarahnya
sekitar tahun 1830-an, itu awalnya tidak dipakai untuk indikator kesehatan, tapi sebagai indikator antropometri. Indikator antropometri. Tapi nggak tahu sampai sekarang kita sebagian besar definisi-definisi itu menggunakan IMT. Nah, orang sudah mulai berpikir untuk lebih halus. Sebenarnya kan kalau mau benar itu harusnya kan dihitung persentase lemak tubuhnya. Pakai Pakai BIA misalkan. Pakai BIA itu tentu lebih precise persentasenya. Kalau nggak punya BIA ya mungkin dengan rasio perut versus krumprent dengan tinggi badan atau macam-macam ya. Jadi sebenarnya kaitan antara IMT dengan persentase lemak tubuh itu sebenarnya lemah, tapi orang tetap aja memakainya. Dan ini saya kira masih kita pakai saat ini ya. Slide terus. Teman-teman sekalian, kalau lihat Riskesdas tahun 2018 itu dia pakai IMT-nya 27. Pakai 27. Sebenarnya kalau Indonesia itu atau Asia Pasifik itu kan tadi 23 ya. 23 itu udah overweight, 25 obese. 27 saja itu angka Riskesdas tahun 2018 itu di angka 22%. Di angka 20%. Jadi sebenarnya angka obesitas itu mirip-mirip, biasanya 3 kali angka prevalensi diabetesnya. Begitu juga dengan yang prediabetes kira-kira prevalensinya juga 3 kali ya. Slide. Belum. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya pada orang penyandang diabetes yang dia lebih sulit lagi mengontrol berat badannya. Karena beragam hal yang kaitannya dengan diabetes. Takut hipo misalkan. Ya, jadi ada compensatory overeating. Kemudian ada insulin resistennya sendiri. Resistensi insulin ini pangkal dari biang kerok banyak persoalan. Kemana-mana kan resistensi insulin. Yang lain tentu ada stres ya, buat orang jadi suka makan. Obat-obatan ya. Yang lain ini maladaptif di ginjalnya. Jadi karena maladaptif di ginjalnya, ekspresi reseptor SGLT2-nya meningkat sehingga glukosurianya berkurang. Kita tahu sebenarnya glukosuria itu sedikit-sedikit kan bawa air ya, juga bisa menurunkan berat badan gitu ya. Tapi karena maladaptif pada orang diabetes yang lama, berat badannya susah terkontrol, sedentary dan sebagainya. Nanti kita lihat secara detail lagi slide. Nah, teman-teman sekalian, jadi ternyata obesity protect obesity. Obesity protect obesity, ini penting nih ya. Orang yang dengan lifestyle atau dengan cara-cara tertentu dia menurunkan berat badan, maka badannya nggak akan diem begitu. Badannya dia akan melakukan maladaptif proses karena penurunan berat badan. Maka nanti rasa laparnya akan meningkat. Hormon-hormon yang menurunkan satiety, hormon-hormon yang exogenik seperti kemudian Y itu akan meningkat. Sementara hormon-hormon yang menurunkan rasa atau menurunkan rasa lapar itu berkurang seperti GIP, GLP-1, CCK ya. Kemudian PYY itu hormon-hormonnya anorexigenic itu akan berkurang. Sehingga akan terjadi yo-yo itu. Kita tahu yo-yo itu selalu kita temukan kalau kita mencoba penurunan berat badan dengan lifestyle. Nah, ternyata teman-teman sekalian, itu tidak hanya dengan cara lifestyle, dengan obat-obatan ya, dengan obat-obatan anti obesity apapun, kalau obat-obatannya itu di stop, dia akan naik lagi berat badannya. Ya, sekarang nih FDA itu ada 6 obat ya yang di-approve untuk anti obesity. Saya kira ke depan ini kita akan berhadapan dengan era obesitas, eranya anti obesitas, karena obat-obat yang baru itu bisa menurunkan berat badan dengan persentase yang 2 digit. Kalau dulu persentasenya kurang dari 2 digit, sekarang udah bisa 2 digit, 10%, 15%, 20% gitu. Sehingga saya kira ke depan itu era anti obesitas itu akan meningkat ya. Slide ini tadi ya, obesity protect obesity.
Jadi dengan lifestyle badannya turun awal-awalnya seperti gambar ini. Slide terus yuk, turun dalam kira-kira minggu ke-10, 12, kemudian nanti dia akan naik lagi. Inilah yang namanya yo-yo fenomen, ya. Terus slide teman-teman sekalian. Jadi ternyata memang body weight set point itu rumitnya luar biasa. Body weight set point yang tadi kita sebutkan sebagian, dan itu melibatkan pusat lapar, ya, pusat kenyang, kemudian pusat mual, ya, nanti yang jadi pun tempat intervensi beberapa obat, ya. Kemudian juga melibatkan adipose tissue, gastrointestinal tract, pankreas dan sebagainya. Slide terus. Dan juga ada yang namanya hedonic regulation. Ini semuanya terlibat dalam proses body weight setup tadi, setting. Dan itu nggak mudah. Makanya kalau kita mengelola obesity itu pasti ada psikiatrinya, pasti ada psikolognya. Karena itu sangat-sangat tergantung dengan teman-teman. Slide terus yuk. Nah teman-teman sekalian, ini banyak sekali hormon-hormon atau protein peptida yang terlibat dalam regulasi tersebut. Dan ini nggak mudah. Dengan teknologi dan kemudian dengan penemuan-penemuan dan peran dari masing-masing peptida ini, orang tahu dengan memodifikasi dan memodulasi hormon-hormon tertentu. Misalkan sekarang eranya orang memberikan GLP-1 atau kombinasi GLP-1 dengan GIP misalkan. Ternyata itu efek penurunan berat badannya dengan beragam titik tangkap kerja itu lebih bagus. Slide yuk. Nah teman-teman sekalian, ternyata adipose tissue, ya, yang hipertrofik itu jahat karena dia mengeluarkan sitokin yang proinflamasi. Terus ya, melalui migrasi monosit yang awalnya circulating di pembuluh darah, monosit itu dia masuk ke sel-sel adipose tissue, menyebabkan inflamasi di sana dengan mengakibatkan terbentuknya protein-protein atau hormon-hormon atau sitokin yang berperan dalam inflamasi. Dan low grade inflamasi ini mempengaruhi endotel, mempengaruhi aterosklerosis, metabolisme glukosa, lemak, ya, meningkatkan lagi resistensi insulin di hepar, kemudian mengganggu glucose uptake, ya, meningkatkan juga resistensi insulin, kemudian ke pankreasnya sendiri, kuantitas dari insulinnya juga berkurang. Ini semuanya ini berhubungan dengan diabetes dan penyakit kardiovaskular. Slide. Jadi teman-teman sekalian, obesitas atau adipositopati itu inilah yang berperan banyak, ya, terhadap penyakit-penyakit yang sekarang kita lihat ini, penyakit degeneratif, dan ujung-ujungnya komplikasi mikro makro yang menjadi pemakan terbanyak budget kesehatan, JKN dan sebagainya. Nah teman-teman sekalian, nampaknya paradigma ini menjadi penting, ya, karena kalau dulu orang misalkan kalau di awal hanya glukosentrik, tapi sekarang dengan weight centric approach ini yang dari awal dari proksimal sampai ke ujung tetap dilakukan, maka itu akan bermanfaat sangat banyak. Slide. Dari slide ini kita tahu dengan menurunkan berat badan sekian persen, misalkan untuk diabetes prevention 3-10% orang bisa mencegah diabetes. Kalau remisi orang bisa sampai ada yang 30% berat badannya, itu banyak sekali menyelesaikan banyak persoalan. Jadi sebenarnya kita kembali ke nature, kembali ke awal dulu, ya, kembali ke definisi-definisi awal sebenarnya, bahwa dengan kembali ke fitrahnya kita, kira-kira seperti itulah. Bahwa orang yang bisa mempertahankan berat badan, bisa mempertahankan nutrisi yang pas, bisa mempertahankan gerak yang optimal dan sebagainya, sebenarnya kita akan tetap dalam kondisi yang baik. Slide terus. Nah, kaitannya sekarang dengan kardiovaskular. Kita loncat dari proksimal, tengah-tengah, terus kemudian kita ke ujung diabetes dan kemudian kardiovaskular. Slide. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa penyakit kardiovaskular itu sering pada orang penyandang diabetes. Ya, ini misalkan orang setiap 8 menit, 8 detik itu akan meninggal satu karena diabetes dan komplikasinya. Dan rata-rata itu penyakit-penyakit kardiovaskular. Slide. Dan semuanya ini tentu yaitu tadi aterosklerosis.
Aterosklerosis itu utamanya di pembuluh darah besar tentunya. Obesitas, hipertensi dan seterusnya yang ini sebenarnya sebagiannya bisa kita modifikasi dan sebagiannya tidak bisa kita modifikasi. Slide terus. Jadi dari studi capture ini ternyata walaupun tadi kita tahu ya 1 dari 30% sampai 50% datanya berbeda-beda. Orang penyandang diabetes itu punya penyakit kardiovaskular renal. Ya. Kemudian juga 9 dari 10 diabetes itu juga macam-macam nih. Tetapi ternyata sampai saat ini penggunaan obat-obatan yang punya data baik, ya, SGLT2 inhibitor misalkan yang datanya firm, dan juga GLP-1 reseptor agonis yang punya data CV benefit yang baik, itu masih rendah di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Jadi kita ini tahu bahwa ini sebenarnya obat-obatnya harus diberikan. Tapi kita seperti window shopping. Window shopping itu kan kalau kita jalan-jalan ke mall, cuma nengok-nengok doang dari luarnya, oh itu bagus banget ya pengen, tapi nggak mampu beli gitu. Itu yang namanya window shopping. Sama pasien kita juga begitu, kebanyakan begitu pasien kita. Ini harusnya dia dapat SGLT2, dia harusnya dapat GLP-1 reseptor agonis tertentu. Dia harus dapat nih, regardless glycemic controlnya, tapi nggak affordable gitu. Akhirnya apa ya? Udah, yang ada aja. Seperti itu. Itu bukan hanya terjadi di kita, bukan. Itu di seluruh dunia seperti itu masih kondisinya. Nah tentu kita berharap ke depan akses ke obat-obat yang punya CV benefit, yang data-datanya firm, data-datanya jelas, itu lebih banyak lagi pasien-pasien kita yang mendapatkan manfaatnya. Gitu. Slide terus. Nah sekarang kita coba mengkerucut ke konsensus yang terakhir. Ini kemarin kita dengar pada saat acara IASD ya, bahwa mereka itu sebenarnya inti dari materi ini adalah kita mengintegrasikan layanan obesitas, layanan prediabetes dan diabetes, sampai layanan kardiovaskular, renal, itu menjadi sebuah integrasi. Di beberapa rumah sakit di dunia ini, contohnya aja di tempatnya Michael Kasiborov. Michael Kasiborov itu seorang kardiolog ya, banyak tulisan-tulisannya tentang cardiovascular disease pada dia. Mereka nggak lagi membuat klinik-klinik yang terpisah-terpisah, tapi klinik CV renal klinik gitu misalkan. Jadi cardiovascular di situ diabetes, semuanya gabung di situ. Jadi mereka betul-betul ingin membuat setup layanan yang terpadu gitu. Kita nggak terkotak-kotak lagi, ini cuma ngobatin gulanya, ini cuma ngobatin CAD-nya, ini cuma ngobatin renalnya gitu. Tapi kita melihatnya secara holistik dan komprehensif. Sebenarnya ini konsep yang dulu diajarkan guru-guru kita, tapi kok kesannya belakangan ini dengan makin sub gitu. Seolah-olah semua satu pasien itu harus dikirim ke sana, kirim ke sini, kirim ke sana. Padahal kan seharusnya kalau dokternya itu bisa memahami, dia coba kelola sendiri semampu, enggak dia mampu, baru kirim ke tempat yang lain. Kan harusnya begitu. Kalau kita mindsetnya itu adalah kardiovaskular renal, ya. Ini saya kira sudah dipublikasi dan kalau kita lihat datanya, teman-teman sekalian, message-nya slide terus. Ini sebenarnya mereka ingin mengintegrasikan, ya, ini layanan glycemic management dengan achievement of weight management goal. Jadi intinya ini, kalau yang poin yang kiri ini sudah tersampaikan, sudah ada di guideline sebelumnya. Ya, slide terus coba. Jadi coba kita mengkerucut lagi, kita ulang lagi ya. Jadi teman-teman sekalian, pilihan obat itu, obat-obat orang yang sudah sampai ke diabetes, itu tentu beragam pilihannya. Dan itu sangat ditekankan tentang social determinant health-nya, education, support-nya, diabetes self-management-nya, kemudian healthy lifestyle-nya, kemudian dilihat cardiorenal risk-nya, ya. Kemudian juga jangan lupa achievement of glycemic control and weight management goal-nya. Jadi dari awal itu sudah didoktrin, jangan lupa lihat berat badan ini masuk klasifikasi yang mana. Jadi kita mungkin sudah harus mulai berpikir
Kalau udah berat badannya masuk klasifikasi obes, ya harus dihindarkanlah obat-obat yang nambah berat badan lagi. Ya kan, kadang-kadang kasih aja tuh, misalkan udah jelas-jelas ini pasiennya obes, tapi tetap aja dikasih kombinasi TZD dengan SU misalkan. Ya tambahlah berat badannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau pasien itu sudah ada established cardiovascular disease dengan definisinya atau ada indicators of high risk, ya, ini obat-obatnya sudah diarahkan tertentu. Jadi biasanya kalau untuk pasien-pasien yang dengan established atherosclerosis cardiovascular disease dan indicator of high risk, itu memang nampaknya mengkerucutnya kepada GLP-1 dulu. GLP-1 yang CV benefitnya jelas. Jadi GLP-1 trial itu, CVUT itu nggak semuanya trialnya benefit bermanfaat. Jadi pilih-pilih ya, pilih-pilih. Nah sebenarnya kalau pasien-pasien yang established atherosclerosis vascular disease dengan high risk indicators itu memang GLP-1 lebih firm datanya. Tetapi datanya itu utamanya untuk secondary prevention. Secondary prevention. Jadi karena subjek-subjeknya mayoritas kalau di pool datanya itu subjek-subjek yang udah pernah punya CV event. CV event ya. Nah, kalau pasiennya itu ada heart failure atau CKD itu utamanya adalah SGLT2 inhibitor. Kalau data-data pool datanya, meta-analisisnya, SGLT2 inhibitor pada heart failure dan CKD itu bermanfaat dari primary prevention. Beda tadi dengan data-datanya GLP-1 reseptor agonis ya, itu kuat datanya pada kelompok populasi yang secondary prevention. Artinya udah pernah kejadian ya. Nah baru nanti mengkerucut ke yang lain-lain. Dan yang jangan lupa ini slide terus kalau kita lihat ya, ini tadi ya. Jadi GLP-1 yang proven CV benefit atau SGLT2 inhibitor. Terus slide terus. Nah ini yang kalau CKD atau heart failure diprioritaskan menggunakan SGLT2 inhibitors ya. Atau kalau nggak mampu dengan GLP-1 reseptor agonis yang punya data renal. Nggak semuanya juga GLP-1 reseptor agonis punya data renal. Nanti Dr. Diah mungkin bisa sampaikan. Slide. Teman-teman sekalian, nah kita mengkerucut ke sini ke manajemen gula darahnya. Manajemen gula darahnya dipilihlah terus yuk coba di zooming ke sini, slide terus. Nah, ini dia ya. Jadi ada obat-obat yang tentunya boleh pilih apa saja, kombinasi atau sendiri, metformin ya atau kombinasi dengan yang lain. Dan ini kalau misalkan belum juga ditambahkan dengan obat-obat yang penurunan A1C-nya itu sangat tinggi, sangat baik ya. Kalau obat-obat yang baru ini misalkan semaglutide, tirzepatide, insulin dan sebagainya, kombinasi insulin dengan GLP-1 reseptor agonis, ini penurunan A1C-nya sangat-sangat signifikan, sangat-sangat baik. Beberapa studi itu bahkan ada yang sampai 3% misalkan. Ya, kalau insulin tentu sudah kita tahu juga sangat-sangat efektif menurunkan A1C-nya. Kemudian yang lain adalah yang weight management. Yang weight management coba di zooming di sini, terus slide. Nah ini juga dipilih-pilih, kalau ada dia weak management problem, tentu obat-obat yang efektif, very high, ini semaglutide, tirzepatide, ya. Kemudian yang high, dulaglutide, liraglutide, dan seterusnya. Dan ini yang neutral, dan ini teman-teman harus ikut dalam pertimbangan saat kita memutuskan obat diabetes yang paling pas untuk setiap pasien. Jadi nggak boleh lagi hanya mikir gulanya tok. Semuanya harus dipikirkan dalam satu saat bersamaan. Apa fenotip pasiennya. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman kita tahu ini sebenarnya kita enak ngomongnya tapi susah nyampaikannya ini obesitas ini. Karena kita kadang-kadang berangkat pagi, pulang malam, kapan kita bisa melakukan exercise misalkan, ya. Jadi obesitas dan ini mengelola atau menjadikan obesitas sebagai target pengelolaan untuk memerangi diabetes dan CVD itu sangat-sangat logik, ya. Dan tentunya kita harus mengintegrasikan nih, integrasi manajemen obesitas
diabetes dan kardiovaskular. Dan mulai seproksimal mungkin sampai sebelum orang menjadi prediabetes, sebelum orang menjadi diabetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dr. Trijuli sebenarnya sudah hampir mencakup semua ya, Dr. Trijuli. Sampai hasil studinya juga sudah disampaikan. Jadi sebenarnya saya nggak perlu presentasi juga nggak apa-apa, Dr. Trijuli. Cuman karena saya sudah dijadwalkan, jadi saya harus menjalankan tugas yang sudah diberikan. Jadi Dr. Trijuli sudah memberikan pengantar mengenai bagaimana kita mengelola pasien diabetes secara komprehensif. Nah, izinkan saya saat ini menyampaikan mengenai data terbaru mengenai kardiovaskular renal data dari GLP-1 reseptor agonis. Ini outline yang akan saya sampaikan. Kita akan mulai dari hubungan antara diabetes dengan cardiovascular disease. Kemudian kita akan melihat ada perubahan paradigma pada tata laksana pasien diabetes. Tadi sebenarnya Dr. Trijuli juga sudah menyampaikan. Lalu sedikit mengingat mengenai patofisiologi atau mekanisme yang mendasari efek kardiorenal benefit dari GLP-1 reseptor agonis. Kemudian kita akan masuk pada meta-analisis terbaru tahun 2021 yang melibatkan 8 cardiovascular outcome trial yang mengevaluasi peran GLP-1 reseptor agonis terhadap efek kardiorenal pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian kita akan masuk pada studi klinis dari semaglutide, yaitu mulai dari studi klinis yang mengevaluasi perannya sebagai add-on pada combination terapi. Kemudian kita akan masuk pada VOT-nya. Lalu kita akan melihat bagaimana penggunaan semaglutide dan mungkin contoh kasus, lalu kita akan masuk pada conclusion. Dr. Trijuli sudah menjelaskan secara gamblang mengenai hubungan antara diabetes dengan cardiovascular disease. Izin saya menambahkan satu slide saja mengenai ini, bahwa pasien yang diabetes tapi belum pernah mengalami cardiovascular event, dibandingkan dengan pasien yang bukan diabetes tapi pernah mengalami cardiovascular event, ternyata memiliki risiko yang sama terkait dengan mortalitas, kematian karena kardiovaskular, onset miokard infark yang baru dalam 2 tahun. Sehingga disinilah akhirnya dikatakan diabetes itu ekuivalen dengan cardiovascular disease. Angka harapan hidup pada pasien diabetes sudah menurun. Namun apabila itu disertai dengan penyakit kardiorenal akan semakin menurun. Kita bisa lihat dari gambar ini, pada pasien yang tanpa diabetes, kemudian pada pasien dengan diabetes sudah mulai mengalami penurunan life expectancy, ditambah lagi apabila dia ada riwayat miokard infark atau stroke, kemudian ditambah lagi apabila ditambah dengan ada masalah penyakit ginjal kronik. Penyakit diabetes juga meningkatkan risiko stroke. Kita bisa lihat di sini hazard rasio dari pasien diabetes untuk mengalami stroke adalah sebesar 2,27. Dan ini juga merupakan bagian dari cardiovascular disease. Nanti kita akan lihat studinya bagaimana terkait penggunaan GLP-1 terhadap pencegahan stroke. Bagaimana dengan PAD? Kemarin Dr. Yunir dan tim sudah membahas suatu kasus ya mengenai kaki diabetes, dan PAD ini merupakan salah satu faktor yang memudahkan terjadinya amputasi pada pasien diabetes yang mengalami luka di kaki. PAD ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah usia, lamanya diabetes, adanya neuropati, dan kendali glikemik yang buruk. Dan kita lihat di sini kekerapan PAD pada pasien diabetes memang cukup tinggi. Dr. Trijuli sudah menjelaskan dengan detail bagaimana pendekatan farmakoterapi pada pasien diabetes, mulai dari mengevaluasi risiko kardiovaskular, memperhatikan pencegahan terhadap kardiovaskular event berikutnya, bagaimana dengan manajemen berat badan ya. Nah, di sini ingin meng-highlight salah satunya saja, yaitu mengenai pasien-pasien yang sudah pernah mengalami atherosclerosis cardiovascular disease, kemudian pasien-pasien yang mengalami CKD, dan pasien-pasien yang mengalami heart failure. Jadi ada paradigma yang berubah di sini. Yang tadi Dr. Trijuli juga sudah menyampaikan, kita tidak hanya melihat pada pencapaian HbA1c, namun ada beberapa target yang perlu dicapai. Selain komorbid yang memang sering menyertai pasien diabetes tipe 2, bagaimana berat badannya, dan kita mulai memikirkan pengobatan-pengobatan yang memiliki efek yang positif.
Ini adalah patofisiologi mengapa GLP-1 reseptor agonis dan SGLT2 inhibitor dipercaya memiliki cardiorenal protection pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Di sini kita bisa lihat ada efek langsung dan efek tidak langsung. Efek tidak langsungnya tentu adalah melalui pencapaian HbA1c yang baik, penurunan berat badan, penurunan tekanan darah, dan juga penurunan lemak visceral. Namun juga ada mekanisme langsung, diantaranya memang ada efek perbaikan terhadap disfungsi endotel dan inflamasi di vaskular, sehingga dia memiliki efek anti-arteriosklerosis. Kemudian ada efek antioksidatif, ada efek penghambatan renin angiotensin aldosteron system, dan peningkatan natriuresis. Ini adalah meta-analisis terbaru yang melibatkan 8 CVOT dari GLP-1 reseptor agonis yang sudah ada. Mungkin beberapa tidak tersedia di Indonesia, namun tidak ada salahnya kita mengetahui. Tabel ini sengaja saya tampilkan karena saya sendiri kadang tidak hafal ini studinya obat apa, mana namanya bagus-bagus lagi. Di sini ada Elixa, itu obatnya adalah lixisenatide. Kalau leader karena memang sudah cukup lama, insya Allah kita semua sudah tahu ya, ini adalah studi CVOT-nya liraglutide. Nah, untuk CVOT-nya semaglutide adalah Sustain 6. Kemudian di sini ada Excel untuk exenatide, Harmony untuk albiglutide, Rewind untuk dulaglutide, Pioneer untuk semaglutide oral, dan Ampli. Nah, ini yang baru. Ini 2020 apa 2021 baru selesai dan langsung dibuat meta-analisisnya. Kita bisa lihat di sini rata-rata populasi yang beragam dari mulai pada populasi yang dilibatkan cukup beragam dari mulai sekitar 3.000 pada studi Sustain sampai sekitar hampir 15.000 pada studi Excel. Rata-rata usia yang dilibatkan sekitar 64 tahun dan memang sebagian besar adalah jenis kelamin laki-laki. Dan secara umum, studi-studi CVOT yang pada GLP-1 ini melibatkan lebih banyak pasien yang sudah memiliki cardiovascular disease sebelumnya. Di sini kalau kita lihat, hampir rata-rata di atas 60%, mana ya? Nah ini, di atas 60% rata-rata melibatkan partisipan yang sudah memiliki cardiovascular disease sebelumnya. Ada satu yaitu dulaglutide, dia hanya melibatkan sekitar 30%. Pasien-pasien yang sudah mengalami cardiovascular disease. Ini penting untuk diketahui karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita membaca hasil pada saat melihat efek semaglutide terhadap MACE apabila dibagi berdasarkan ada tidaknya riwayat CVD sebelumnya. Nah, ini kalau dirangkum kita coba melihat satu persatu. Pertama adalah terhadap outcome MACE, Major Adverse Cardiovascular Endpoint. Di sini adalah biasanya non-fatal MI, non-fatal stroke, ya. Dan kita bisa lihat di sini kalau secara keseluruhan GLP-1 reseptor agonis dapat menurunkan resiko MACE sebesar 14%. Nah, apabila dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang sebelumnya sudah ada cardiovascular disease dan kelompok yang sebelumnya belum pernah ada cardiovascular disease, ternyata pada kelompok yang belum pernah, yang sudah pernah mengalami cardiovascular disease, memang cukup baik penurunannya atau bermakna. Sedangkan pada yang belum pernah mengalami cardiovascular disease, efeknya tidak bermakna. Namun ini yang tadi saya sampaikan, mungkin dipengaruhi oleh sedikitnya populasi yang dilibatkan pada studi-studi CVOT. Sedangkan kalau kita melihat pada studi Rewind dari dulaglutide, di situ dia melibatkan lebih sedikit pasien dengan cardiovascular disease. Di situ ternyata efeknya cukup baik. Nah, kita lihat di sini efeknya terhadap non-fatal stroke. Karena memang judulnya melibatkan stroke, maka kita juga tidak hanya melihat masalah MI, ya, masalah heart failure, tapi juga ternyata stroke. Dan efeknya ternyata bagus, penurunan sebesar 16%. Juga terhadap renal endpoint. Dan ini dipercaya merupakan efek dari pencegahannya terhadap timbulnya makroalbuminuria yang baru. Sebelum kita masuk pada CVOT dari semaglutide atau Sustain 6, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu bahwa semaglutide ini sudah diteliti
terkait pada beberapa spektrum pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama adalah sebagai add-on pada pasien yang sudah mendapatkan single OAD. Jadi dia dibandingkan dengan pasien, jadi dia dibandingkan dengan sitagliptin, dia dibandingkan dengan SGLT2 inhibitor, dan dia juga dibandingkan dengan sesama GLP-1 reseptor agonis pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan metformin. Dia juga sudah memiliki clinical study yang sebagai add-on pada orang-orang yang sudah mendapatkan multiple OAD. Di sini dibandingkan dengan sesama GLP-1 dan juga dibandingkan dengan placebo, dibandingkan dengan insulin, kemudian dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor. Jadi sudah cukup lengkap datanya. Dan juga kita bisa lihat di sini sudah mulai dibandingkan dengan insulin dan sebagai add-on. Dibandingkan dengan placebo, jadi sebagai add-on pada pasien yang mendapatkan insulin dibandingkan dengan placebo. Sedangkan untuk CVOT-nya terhadap cardiovascular outcome adalah sustain 6 dan untuk renal outcome adalah C-flow. Sekarang kita masuk pada sustain 6. Ini adalah CVOT yang berjalan selama 2 tahun. Pasien-pasien yang dilibatkan adalah pasien diabetes tipe 2 dengan HbA1c yang belum terkontrol. Ada 2 kriteria inklusi di sini. Kalau pasiennya sudah memiliki riwayat kardiovaskular, usia di atas 50 tahun paling tidak sudah memiliki riwayat kardiovaskular, atau usia di atas 60 tahun tapi memiliki 1 minimal faktor risiko kardiovaskular. Dan pasien dilakukan randomisasi untuk mendapatkan placebo dan semaglutide. Dan semaglutide di sini ada 2 dosis, 0,5 dan 1 mg. Dan di sini adalah primary composite outcome yang diteliti. Ini adalah baseline karakteristik. Mungkin saya tidak membahas secara detail satu persatu karena tadi kita semua sudah membahas bahwa hampir semua studi CVOT dari GLP-1 reseptor agonis melibatkan pasien DM yang sudah pernah ada riwayat CVD. Untuk sustain 6 melibatkan 83% pasien DM yang sebelumnya sudah ada CVD. Ini adalah hasil yang pertama, yaitu bahwa semaglutide menurunkan cardiovascular event dalam 2 tahun terkait dengan MACE ya, untuk primary outcome MACE sebesar 26%. Dan apabila kita lihat satu persatu, kita lihat di sini untuk non-fatal stroke, untuk semaglutide dapat menurunkan kejadian stroke sebesar 39%, dan memang salah satu yang cukup bermakna hasilnya. Dan apabila dilihat dari outcome expanded composite cardiovascular outcome, seperti misalnya revaskularisasi, hospitalisasi, di add-on dengan non-fatal MI, non-fatal stroke yang tadi, maka ternyata dia juga dapat menurunkan sebesar 26%. Nah, ini terkait dengan penurunan risiko atau adanya perburukan dari nefropati. Penggunaan semaglutide dapat menurunkan risiko sebesar 36%. Dan apabila pasien-pasien ini dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya riwayat PAD sebelumnya, ternyata di sini kurang lebih tidak terlalu berbeda. Artinya efek pemberian semaglutide tidak lebih menurunkan atau tidak lebih menaikkan kejadian dari MACE, non-fatal MI, non-fatal stroke, CV death, dan expanded MACE. Nah, kalau kita bicara tentang obat, pasti kita berusaha melihat efek samping. Dan efek samping yang suka kita bicarakan dan kita diskusikan dengan pasien diantaranya adalah GI symptom. Dan memang betul kita lihat di sini bahwa penggunaan semaglutide dapat menimbulkan GI symptom yang lebih dibandingkan dengan penggunaan placebo. Kalau kita bisa lihat bagaimana onset terjadinya GI symptom pada penggunaan semaglutide, kita bisa lihat GI symptom ini terjadi memang kejadiannya akan lebih tinggi pada dosis yang lebih tinggi. Dan akan terjadi biasanya di awal-awal pemakaian 1 sampai 4 bulan pertama. Sehingga di sini diperlukannya titrasi dosis yang perlahan untuk meningkatkan toleransi terhadap penggunaan semaglutide. Nah, ini rangkumannya saja, tadi sudah kita sampaikan mengenai pencegahannya terhadap kejadian MACE sebesar 26% dibanding placebo, untuk non-fatal stroke sebesar 39%, kemudian untuk expanded MACE sebesar 26%, dan untuk perburukan atau nefropati yang baru sebesar 36%.
Nah, izin saya menyampaikan mengenai semaglutide atau Ozempic, nama dagangnya. Ada 2 jenis pen di sini. Untuk pen yang pertama, ini ada dual dose. Jadi ada dosis 0,25 dan dosis 0,5 dan sudah disertakan jarum di dalamnya. Jadi pasien sudah tidak perlu membeli jarum secara terpisah. Dan untuk pen jenis yang lain adalah single dose, yaitu dosis 1 mg. Oh ya, maaf, ada satu yang belum saya sampaikan di sini bahwa mohon maaf. Jadi untuk semaglutide 0,5 dan 1 mg ternyata efeknya terhadap yang diteliti ini, apakah terhadap MACE, terhadap non-fatal stroke, terhadap renal outcome, ternyata tidak beda untuk 0,5 dan 1. Yang beda adalah semakin tinggi semaglutide kita berikan, maka pencapaian HbA1c bisa lebih baik. Tapi untuk kardiovaskular efeknya sama antara 2 dosis tersebut. Kemudian, nah ini cara penggunaannya, karena kita tahu ada efek samping GI, maka biasanya kita mau dosis kecil seminggu sekali, injeksi subkutan sama dengan injeksi insulin 0,25, kemudian apabila tidak ada masalah maka kita bisa menaikkan setelah 1 bulan atau 1,5 bulan menjadi 0,5. Kalau kita hanya ingin mengambil efek dari pencegahan kardiovaskular atau perburukan renal outcome, mungkin dosis segini baik. Tapi kalau kita masih ingin mendapatkan efek penurunan HbA1c dari pasien yang kita treatment, kita bisa menaikkan menjadi 1 mg once weekly. Nah ini kalau misalnya lupa gimana? Ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh pasien, dok saya lupa. Ya langsung saja disuntikkan selama masih dalam rentang 5 hari dari hari yang jadwal yang sesungguhnya tetap bisa diberikan, namun penjadwalan berikutnya mengikuti hari yang baru. Nah ini bagaimana dengan kombinasi terapi, kita tetap bisa mengkombinasikan GLP-1 reseptor agonis once weekly ini atau semaglutide dengan metformin, dengan SGLT2, dan ini tidak perlu mengalami perubahan dosis. Tapi begitu dia dikombinasi dengan SU atau insulin, maka kita harus melakukan monitor SMBG yang ketat dan juga melakukan dosis SU dan insulinnya agar tidak mengalami hipoglikemi. Ini hanya gambaran kasus saja yang mungkin juga akan sering kita temukan pada pasien yang sudah mengalami diabetes cukup lama, HbA1c-nya belum terkontrol dengan BMI yang obes, pasien memiliki hipertensi, dislipidemia, ya, dan sudah mendapatkan obat-obatan diabetes, obat hipertensi, dan obat untuk dislipidemianya. Pasien pernah mengalami MI, ya, dan sangat khawatir untuk mengalami hipoglikemi dan weight gain. Nah, bagaimana kita menerapi pasien-pasien seperti ini? Kalau kita ingin mengacu pada apa yang sudah disampaikan Dr. Tri Juli tadi, kita tidak hanya ingin mencapai target glikemik yang baik, namun tentu target glikemik yang baik tanpa hipoglikemi, kemudian pengaturan berat badan yang baik, dan kita perlu memikirkan obat-obatan yang memiliki kardiovaskular benefit. Pasien sebenarnya sudah dapat SGLT2 inhibitor ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lihat dengan hasil dari sustain 6 tadi? Bahwa pasien-pasien atau kelompok yang mendapatkan semaglutide pada studi klinis tadi mampu mencapai target HbA1c kurang dari 7% dengan semaglutide 1 mg pada hampir 80% pasien. Kemudian kalau kita melihat pada keinginan kita untuk memaintain berat badan, ternyata 3-5 pasien dapat mencapai penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan awal. Dan kalau kita memperhatikan mengenai cardiorenal protection, kita bisa lihat di sini pada pasien dengan risiko kardiovaskular yang tinggi dapat menurunkan kejadian kardiovaskular sebanyak 36%, dan juga pada pasien-pasien yang mengalami yang memiliki faktor risiko kardiovaskular dapat mencegah MIS sebanyak 26%. Ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi yang pertama adalah ada perubahan paradigma pada manajemen pasien diabetes mellitus tipe 2, di mana selain kita juga harus menurunkan HbA1c, kita menata laksana faktor risiko kardiovaskular yang dimiliki, namun kita juga perlu untuk memanage berat badan dan memikirkan adanya tambahan obat-obatan atau farmakoterapi yang memiliki efek cardiorenal benefit.
Dan tadi sudah disampaikan mengenai meta-analisis terbaru mengenai sekumpulan CVOT dari GLP-1 reseptor agonis, di mana di situ secara keseluruhan dapat menurunkan MACE sebanyak 14% dan juga non-fatal stroke dan juga perbaikan atau pencegahan perburukan dari nefropati. Dan di sini penggunaan semaglutide sudah diujikan secara klinis, baik dia sebagai kombinasi terapi dan juga apakah itu dengan 2 OAD atau 3 OAD dengan insulin dan juga sudah memiliki CVOT. Untuk CVOT dari semaglutide yaitu SUSTAIN 6 menunjukkan bahwa semaglutide dapat menurunkan cardiovascular event atau MACE sebesar 26%, non-fatal stroke 39%, dan perburukan nefropati sebesar 36%. Nah, ini jadi untuk comprehensive management dari pasien diabetes tipe 2 tidak hanya memerlukan kendali glikemik yang baik, namun juga berat badan, manajemen dari faktor risiko kardiovaskular, dan untuk memikirkan agent-agent yang dapat memberikan cardiorenal protection. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.